بسم الله الرحمن الرحيم. Fa'azallahuma, maka dia menggelincirkan keduanya. Asyaitonu, setan. Anha, darinya. Fa'akhrajahuma, maka dia mengeluarkan keduanya. Mimma, dari apa yang kana, dia adalah fihi, di dalamnya. Wa qulna, dan kami telah katakan, ihbitu, turunlah kalian, ba'dukum, sebagian kalian, li ba'din, untuk sebagian yang lain, aduwun, musuh, walakum, dan bagi kalian, fil ardi, di bumi, mustaqarrun, tempat tinggal, wa mata'un, dan kesenangan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan salah satu bentuk ujian yang diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa saat berada di dalam surga untuk tidak memakan buah dari pohon yang terlarang. Maka kemudian setan menggelincirkan keduanya. Setan menggoda mereka dengan wasilah larangan tersebut. Setan menggoda agar Nabi Adam alaihissalam memakan buah dari pohon yang terlarang. Dan ini atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Larangan itu menjadi wasilah untuk menempatkan Nabi Adam alaihissalam di alam dunia. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa Nabi Adam pernah beradu argumentasi dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam karena memakan buah terlarang di dalam surga, hingga Allah subhanahu wa ta'ala keluarkan dari dalam surga bersama anak keturunannya. Lalu kemudian Nabi Adam alaihissalam menyebutkan kemuliaan Nabi Musa alaihissalam, dan kemudian mengingatkan Nabi Musa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mencatat atas semua perkara yang akan terjadi sejak 40 tahun sebelum Nabi Adam diciptakan. Maka turunnya Nabi Adam alaihissalam ke alam dunia bukan karena pelanggaran yang telah beliau lakukan, akan tetapi karena memang Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan
mentakdirkan Nabi Adam alaihissalam untuk tinggal di bumi. Maka akan ada masanya kita akan meninggalkan dunia. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Rasulullah SAW berpesan kepada umatnya, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau pengembara. Pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat ini. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan kata menggelincirkan ketika menggambarkan keberhasilan setan dalam menggoda Nabi Adam. Ini menunjukkan begitu lemahnya tipu daya iblis. Iblis hanya mampu menggelincirkan dan tidak mampu menjatuhkan. Setan akan hanya mampu membisikkan dan memberikan was-was kepada manusia. Dan di antara sebab iblis berhasil menggelincirkan Nabi Adam alaihissalam dengan berbuat dosa adalah karena Nabi Adam menuruti hawa nafsu berupa keabadian dan kekuasaan di dalam surga. Maka jika ada di antara kita yang bergelimang dengan dosa, mudah untuk berbuat dosa, terbiasa berbuat dosa, sesungguhnya maka kita telah digelincirkan oleh setan. Maka di antara akibat yang harus kita terima ketika kita menuruti hawa nafsu adalah memudahkan setan untuk menggoda kita dengan lautan dosa dan pelanggaran. Kemudian yang kedua, ketika iblis menjadi penyebab Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan Nabi Adam dari kenikmatan surga, maka berhati-hatilah dari penyebab yang akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka, penyebab yang akan mengeluarkan kita dari kesenangan yang saat ini kita rasakan. Jauhilah makanan yang merusak kita, jauhilah minuman yang merusak kita, jauhilah sifat-sifat dan perilaku buruk yang akan merusak kita. Karena semua larangan Allah akan menjadi penyebab kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian pelajaran yang ketiga dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan permusuhan antara manusia dengan setan. Maka akan ada di antara manusia yang dapat mengalahkan setan, dan ada pula di antara manusia yang akan dikalahkan oleh setan. Orang-orang yang selalu di dalam petunjuk Allah, yang meminta pertolongan Allah, akan mampu mengalahkan setan. Dan orang-orang yang meninggalkan petunjuk Allah, petunjuk Rasulullah, menuruti hawa nafsunya, maka dia akan dikalahkan oleh setan. Dan pelajaran yang keempat dari ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, berupa ketenangan mendiami bumi dan berbagai kesenangan dunia. Maka beruntunglah orang-orang yang mampu menjadikan kenikmatan yang sementara ini, kenikmatan dunia ini, untuk meraih kenikmatan yang abadi, untuk meraih kenikmatan surga.
dan amat sangat merugi orang-orang yang mengorbankan, yang menukar kenikmatan yang sementara ini dengan kenikmatan yang abadi.